Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMPKM, kembali lagi di podcast BMPKM episode 2. Nah, pada episode sebelumnya, kita telah mengenal apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa itu dan bagaimana sejarahnya. Dan pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Ibu yang bernama Ibu Dr. Siti Nurul Fajriyah, SPD SFT Visio MKes, yang merupakan Wakil Direktur 1 dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Betul ya Ibu ya? Ya. Untuk podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, Ibu, kalau di Poltekkes Kemenkes Makassar itu jenis program studi yang ada di kampus kita itu seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Polkesmas. Iya. Jadi kalau di Poltekkes Makassar ini cukup lengkap ya. Kita punya program studi Diploma 3, kemudian Diploma 4 dan profesi. Iya. Jadi ada Diploma 3, Diploma 4 dan juga profesi ya. Profesi. Ini perbedaan setiap program studinya itu seperti apa, Ibu? Dan juga bagaimana prospek kerja dari setiap program studi ini? Jadi memang masing-masing prodi itu kan berbeda jenjang pendidikannya. Dari sisi tahun pendidikan juga berbeda, kemudian dari sisi jumlah SKS juga berbeda, kemudian terkait dengan capaian kompetensinya pun berbeda, sehingga tentu pada saat mereka bekerja di lapangan itu akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing nakes nanti di lapangan. Nah, kalau kita lihat memang kalau Diploma 3 mereka lebih mengarah kepada penguatan skill. Nah, kalau D4 selain ada penguatan skill, mereka juga diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan akademiknya. Jadi terkait dengan pengetahuan umumnya. Sedangkan profesi itu lebih mengarah kepada spesifikasi kompetensi terkait dengan masing-masing profesi apa yang dilaksanakan. Nah, untuk Makassar kan memang untuk program profesi ini baru ada 3 ya, ada di program profesi fisioterapi, kemudian gizi dengan program profesi bidan. Sedangkan yang lain masih dalam proses untuk pembentukan program profesi. Untuk jangka waktunya Bu, seperti profesi fisioterapi, gizi dan juga bidan, ini apakah memiliki waktu masing-masing yang berbeda ataukah sama atau bagaimana? Ya, artinya kalau dari sisi waktu tentu itu kan terkait dengan batasan maksimal SKS yang diprogramkan. Nah, kalau kita lihat untuk prodi D3 itu dari aturan SKS mereka itu wajib menyelesaikan mata kuliah dengan beban SKS sekitar 108 sampai dengan 120 SKS yang ditempuh kurang lebih sekitar 3 tahun ya untuk D3. Kemudian untuk D4 waktu penyelesaian studinya 4 tahun dengan jumlah SKS kurang lebih sekitar sekitar 140 sampai 144 SKS itu yang harus diselesaikan. Sedangkan prodi profesi karena ini lebih mengarah kepada kompetensi skill dan kegiatannya itu lebih banyak di lapangan, di rumah sakit, di instansi pelayanan, dia memang tidak terlalu lama, itu hanya sekitar 24 sampai 36 SKS. Jadi kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tahun maksimal sekali itu. Terkait untuk sistem perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Makassar nih Bu, yang perlu diketahui dengan teman-teman Polkesmas itu seperti apa Ibu? Iya. Ya, jadi kalau kita untuk sistem pembelajaran tentu kan kita mengikut kepada perkembangan teknologi yang sekarang. Kita tahu dengan adanya COVID kemarin itu sebetulnya suatu pembelajaran yang luar biasa. Ya, karena yang sebelumnya kita agak sedikit gaptek dengan teknologi, kita dipaksa untuk ikut dalam perkembangan teknologi. Nah, begitu juga di Poltekkes. Saat ini kita menganut pembelajaran dengan sistem hybrid learning. Jadi ada proses pembelajaran yang sifatnya luring atau tatap muka, kemudian ada juga pembelajaran yang sifatnya daring. Dan itu sudah diatur di panduan akademik, itu kurang lebih kita bisa mengakomodir sekitar 75% untuk pembelajaran daring. Tapi itu tentu akan disesuaikan dengan mata kuliah yang sifatnya praktis
praktek atau mata kuliah teori. Tentu untuk mata kuliah praktek kita akan lebih fokus kepada pembelajaran luringnya. Karena kalau praktek kan kita tidak bisa meninggalkan seperti itu. Terkait mata kuliah teori dan juga praktek ini kalau di Poltekkes Kemenkes Makassar bagaimana perbedaannya? Karena kan secara kita tahu bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar ini kan merupakan politeknik yang dimana kita berdiri di atas perguruan tinggi vokasi yang lebih banyak teori yang lebih banyak praktek daripada teorinya. Nah, untuk di Poltekkes Kemenkes Makassar pembagian teori dan prakteknya itu seperti apa, Ibu? Iya. Jadi kalau untuk pembagian teori dengan praktek standar itu 60% untuk teori, 40% itu praktek. Jadi dari kurikulum itu tergambarkan dari jumlah keseluruhan SKS, sistem kredit semester yang diprogramkan untuk setiap semester itu akan terlihat, dan secara keseluruhan pun ketika kita hitung itu mengacunya kepada 60% praktek dan 40% teori. Untuk mata kuliah praktek ini kan kita di perkuliahan Poltekkes Kemenkes Makassar itu ada teori, ada praktek. Nah, bagaimana dengan teman-teman mahasiswa Poltekkes ini yang melakukan praktek di luar Ibu, seperti praktek di rumah sakit seperti itu boleh dijelaskan Ibu sistemnya seperti apa? Barangkali teman-teman mahasiswa baru itu juga banyak yang penasaran Ibu, mungkin melihat kakak tingkatnya banyak yang praktek dinas keluar. Itu bagaimana Ibu sistemnya kalau di Poltekkes Kemenkes Makassar? Ya, jadi tentu untuk praktek itu kan kita harus dapat teorinya dulu ya. Jadi untuk semester 1 ya rata-rata lebih mengarah kepada teori. Kalaupun ada praktek itu sifatnya praktek yang mungkin sangat-sangat mendasar saja ya. Tidak praktek yang sudah menguji keterampilan secara khusus seperti itu. Nah, kalau dari kurikulum mata kuliahnya jelas, artinya ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek. Nah, untuk pelaksanaan praktek sendiri ada yang dilaksanakan di lingkup Poltekkes dengan sarpras yang ada di masing-masing laboratorium yang difasilitasi di setiap program studi. Kemudian kita juga melaksanakan praktek di instansi pelayanan, ya, instansi pelayanan baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, itu kita lakukan juga. Kemudian dalam kurikulum kita juga memasukkan muatan praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan ini juga melakukan kegiatan yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat, dan itu tergambarkan pada kegiatan PKL terpadu kita, ya, PKL terpadu interprofessional education, interprofessional collaboration. Kenapa dikatakan education? Karena dia melakukan praktek dalam proses pendidikan. Kenapa dikatakan collaboration? Karena meskipun dia masih mahasiswa, tapi mereka sudah diajar untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di lapangan, baik itu stakeholder yang berkaitan dengan masalah kesehatan maupun stakeholder yang bukan berkaitan dengan kesehatan. Contohnya kalau misalkan mereka praktek di lapangan itu mereka harus berkoordinasi dengan camat, dengan lurah, dengan RT, dengan RW, kemudian dengan pengelola masjid misalkan, dengan pihak sekolah. Itu kan orang bukan kesehatan, tapi kita diajar itu untuk bisa masuk di sana. Kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan. Di sana ada bidan desa, perawat di desa, kemudian petugas di puskesmas, di posyandu, di pustu. Semua itu mereka diberikan kegiatan dalam waktu tertentu. Kalau kita melakukan selama 1 bulan ya di sana, dan diberikan berbagai macam program, dan intinya program yang dititipkan di kegiatan PKL adalah program-program yang mendukung skala prioritas penanganan masalah kesehatan secara nasional. Jadi itu bentuknya. Jadi sangat-sangat banyak program-program yang dilakukan untuk membelajarkan anak-anak yang arahnya adalah vokasi, baik dari sisi pendidikan ya, kemudian terkait untuk praktek yang langsung diterjunkan ke lapangan untuk mahasiswa ini, Bu. Ini setiap jurusan apakah memiliki semester-semester tertentu kapan mahasiswa tersebut bisa terjun ke lapangan untuk melakukan praktik Ibu di luar perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Makassar? Iya. Jadi kalau yang sifatnya komunitas untuk Poltekkes Makassar ini sudah membuat kesepakatan
kesepakatan itu karena kita mengangkat program interprofessional education, sehingga untuk kegiatan praktek yang sifatnya komunitas itu kita satukan dalam waktu yang sama, sehingga secara serentak semua jurusan, semua prodi itu menyesuaikan kurikulumnya, yaitu pada biasanya itu pada tingkat akhir. Kalau misalkan D3 berarti mereka ada di sekitar semester 5 ya, sedangkan untuk D4 itu sekitar semester 7, seperti itu. Nah, untuk terkait ketika misalnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar ini sudah mau lulus, apakah ada poin tersendiri yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa Poltekkes? Iya. Tentu yang pertama adalah semua mata kuliahnya sudah diprogramkan, jadi kan karena itu persyaratan wajib ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau berbicara mengenai kelulusan, semua orang mungkin bisa lulus, tapi untuk mencapai kelulusan yang betul-betul memberikan nilai yang lebih kepada mahasiswa, tentu kelulusannya bukan hanya sekedar lulus. Kelulusannya harus lebih bagus nilainya, khususnya terkait dengan capaian IPK. Karena untuk capaian IPK ini sangat berpengaruh terhadap hasil uji kompetensi yang akan mereka ikuti. Artinya meskipun mata kuliah mereka itu sudah diselesaikan, kemudian mereka mengikuti uji kompetensi, akan tetapi nilai IPK ini sangat menentukan. Oleh karena itu saya berharap kepada adik-adik kita ini semua agar belajarlah dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, ikuti petunjuk dari para dosen, daripada kakak-kakak senior yang ada di jurusan untuk mendapatkan IPK yang terbaik. Paling tidak di atas 3,5 lah, karena itu relatif lebih aman ya, lebih aman. Kemudian dengan IPK yang bagus tentu kita akan lebih siap untuk mengikuti uji kompetensi. Namun sebelum masuk di uji kompetensi tentu kita harus melakukan tryout. Artinya mencoba dulu, jangan langsung, ibaratnya kalau orang mau berjuang atau mau bertempur kan itu harus ada persiapan. Nah, persiapan untuk mengikuti uji kompetensi harus mengikuti tryout. Nah, tryout ini kan dilaksanakan oleh masing-masing jurusan ya, masing-masing jurusan dengan berbagai macam metode. Oleh karena itu jadi jangan disepelekan, karena mungkin banyak yang belum paham bahwa peran dari kegiatan tryout ini sangat besar dalam membantu mahasiswa untuk siap menghadapi uji kompetensinya. Karena saat ini kan aturan yang berlaku adalah kita tidak bisa diwisuda sebelum yang bersangkutan ikut uji kompetensi, atau sebelum yang bersangkutan lulus uji kompetensi. Bukan ikut uji kompetensi, tapi harus lulus dulu. Dia lulus uji kompetensi baru mereka bisa diwisuda. Oleh karena itu kami berharap semua mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi itu bisa lulus semua, sehingga istilahnya semua bisa diwisuda tepat waktu. Karena itu kan dampaknya sangat berentet ya. Kalau misalkan dia tidak lulus uji kompetensi, otomatis wisudanya juga terhambat ya. Wisudanya terhambat, waktu kuliahnya harus bertambah, biaya kuliahnya juga harus dia keluarkan, belum lagi dengan berbagai permasalahan yang mungkin dia harus hadapi kalau misalkan dia tidak lulus tepat waktu. Dan dampak kepada institusi juga ada. Kalau misalkan mahasiswa itu tidak lulus tepat waktu, maka itu akan berpengaruh terhadap akreditasi, karena capaian dari lulusan tepat waktu itu memberikan nilai yang besar terhadap penilaian akreditasi. Terkait kelulusan Ibu, ini apakah ada hubungan antara nilai IPK mahasiswa pada saat mau lulus dengan nilai uji kompetensi? Karena antara nilai UKOM dan juga nilai IPK ini juga menjadi banyak pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana. Untuk hal itu seperti apa tanggapannya? Betul sekali. Jadi dari tadi kan saya sudah sampaikan bahwa usahakan IPK kita ini IPK yang maksimal ya. IPK maksimal, sehingga mahasiswa diharapkan memantau nilai IPK-nya. Kalau misalkan dari apa yang dia capai itu belum mencapai 3, kalau kami menghitungnya sekitar kurang lebih 3,5, 3,55 itu relatif lebih aman lah. Karena pertimbangannya ke arah penilaian hasil uji kompetensi itu mempertimbangkan dari hasil penilaian IPK-nya, seperti itu. Dan Ibu, ini juga yang menjadi banyak pertanyaan. Ini ketika mahasiswa mau lulus
banyak menjadi pertanyaan bahwa ada nilai SKKM yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa. Ini menjadi banyak pertanyaan yang paling sering kami dengar juga, Ibu. Apalagi kan dari organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Makassar juga banyak melaksanakan kegiatan yang dimana benefitnya itu ada sertifikat yang ber-SKKM. Nah, itu nilai SKKM untuk kategorinya seperti apa saja, Ibu, dan juga berapa poin yang perlu dipenuhi untuk mahasiswa Polkesmas agar bisa lulus. Iya. Ya, jadi mohon maaf kalau secara nilai detail itu sebetulnya dari Wadir 3 ya, karena beliau yang kan. Tapi secara prinsip sebetulnya apa istilahnya, nilai pendamping ijazah itu sangat berperan terhadap nilai dari satu individu atau satu lulusan. Karena dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti itu menunjukkan aktivitas dari mahasiswa. Bukan, kita kan tidak menuntut seseorang itu hanya pintar secara keilmuan, tapi diharapkan juga mereka itu bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi, kemudian memiliki keterampilan-keterampilan lebih yang mungkin tidak bisa dipenuhi dengan kurikulum yang ada di masing-masing jurusan, sehingga perlu dilakukan penambahan untuk semakin memperkuat kompetensi yang bersangkutan. Oleh karena itu kami memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh bagian kemahasiswaan ya, di mana kegiatan-kegiatan itu tentu sudah melalui ibaratnya screening kegiatan mana yang betul-betul memberikan support terhadap kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu kami berharap semua mahasiswa bukan hanya kepintaran dari sisi pengetahuan teknis, keilmuan, kompetensinya, tapi dia juga memiliki keterampilan lebih yang bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang dibina oleh bidang kemahasiswaan. Dan satu lagi, pihak user itu juga akan melihat ke sana. Ya, jadi meskipun orangnya pintar, tapi kalau mereka tidak memiliki keterampilan yang lain, itu menjadi bahan pertimbangan juga. Ya, jadi sehingga harapannya sih ke depan bukan hanya yang diselenggarakan oleh Poltekkes yang mungkin perlu digali oleh adik-adik mahasiswa, tapi semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan akademik itu akan semakin bagus. Terlebih lagi kalau misalkan menghasilkan prestasi-prestasi seperti itu. Nah baik Ibu, itu terkait poin-poin yang mesti dicapai oleh mahasiswa sebelum lulus Ibu. Nah setelah misalnya ini teman-teman mahasiswa sudah lulus dari Poltekkes Kemenkes Makassar, apalagi beberapa waktu lalu baru saja dilaksanakan wisuda Ibu, periode 2. Nah ini teman-teman setiap jurusan untuk prospek kerjanya kira-kira dari Poltekkes Kemenkes Makassar itu mengarah kemana saja Ibu kira-kira? Ya, jadi memang untuk prospek kerja utama ya sesuai dengan kompetensi. Kita berharap kita sekolah di mana, tentu kita akan bekerja sesuai dengan peminatan kita dilihat dari prodi yang kita pilih itu. Namun jangan lupa di masyarakat itu kan sangat bervariatif ya, dan kita semakin mampu kita menempatkan diri dalam satu kelompok masyarakat, tentu diharapkan bukan